Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan katakan Muhammad, sekali-kali aku tidak akan memberikan siksaan kepada hamba-hambaku selama mereka mau beristighfar kepadaku, mau memohon ampun kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa MUI TV dimanapun Anda berada ya, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak henti-hentinya bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, sekali-kali aku tidak akan memberikan siksaan kepada umatmu selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan katakan Muhammad, sekali-kali aku tidak akan memberikan siksaan kepada hamba-hambaku selama mereka mau beristighfar kepadaku, mau memohon ampun kepadaku. Dari ayat ini banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Menurut para mufassir, bahwa untuk menghindarkan kita dari segala musibah, segala azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu mengamalkan ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hukuman kepada umat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Nabiullah masih berada di tengah-tengah kita. Nah, yang jadi pertanyaan, Nabiullah Muhammad, Nabi kita, sudah meninggalkan kita kurang lebih 1443 tahun yang lalu. Nah, apakah ayat ini masih berkorelasi, masih sinkron dengan zaman sekarang? Jawabannya masih. Bahwasanya para mufassir mengatakan Nabiullah Muhammad masih berada di tengah-tengah kita itu melalui sunnah-sunnah yang kita senantiasa amalkan. Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kita masih amalkan sampai saat ini. Itulah yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala menunda siksaan, tidak jadi menurunkan azabnya kepada umat dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan diantara ada juga hadis yang berkorelasi dengan ayat ini, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aksiru salata alayya fi yaumil jum'ah." Wahai umatku, perbanyaklah salawat kepadaku, khususnya di hari Jumat. Fa innahu masyhudun tashhadul malaikah fa innahu la yusalli alayya. Karena sesungguhnya salawat dari umatku itu malaikat akan perhadapkan kepadaku pada hari itu. Lantas salah seorang sahabat bertanya, hatta ba'dal maut, apakah ketika
engkau telah meninggalkan kami, engkau telah tiada wahai Rasulullah, apa masih berlaku? Apa jawaban Rasulullah? Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajzadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Jadi inilah korelasinya bahwasanya Nabi Allah masih berada di tengah-tengah kita melalui salawat yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau. Hadirin pemirsa MUI TV dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah. Yang kedua, wa ma kana mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab hukuman kepada hamba-hambanya selama mereka mau beristighfar. Selama mereka mau memohon ampun kepada kata Allah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa sadar, introspeksi diri bahwa manusia memang tempatnya salah. Oleh karena itu, tiada hari, tiada kata untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menjadi sebab Allah tidak jadi menurunkan azabnya kepada kita semua. Dan di antara kisah-kisah yang telah diceritakan oleh para da'i, ada salah satu kisah yang korelasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yakni kisah dari Imam Hasan Al-Basri. Ketika itu Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa kelompok masyarakat yang mempersoalkan, yang mempertanyakan, mencari solusi dari kehidupan mereka. Kelompok yang pertama bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, tolong berikan solusi kepada kami. Kami ini petani yang hidup dari hasil pertanian kami. Namun sudah 3 bulan tidak turun hujan. Tolong, apa yang harus kami lakukan?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Pulang. Solusinya satu, yaitu istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Datang lagi yang kedua. "Wahai Imam, tolong berikan juga solusi kepada kami. Kami ini adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah, tapi tak kunjung dikaruniai keturunan. Tolong berikan juga solusi kepada kami." Apa jawab Imam? Sekali lagi, pulang. Solusinya satu, perbanyak istighfar kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, "Wahai Imam, tolong berikan juga solusi kepada kami. Kami ini pedagang yang hidup dari hasil dagangan kami, mencari untung dari dagangan kami. Akan tetapi, apa yang kita peroleh adalah kerugian. Tolong berikan apa solusi kepada kami?" Sekali lagi jawaban Imam Hasan Al-Basri mengatakan, pulang, solusinya cuma satu, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari kelompok ini, murid dari Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai Imam, begitu banyak kelompok masyarakat yang mempersoalkan, mempertanyakan, mencari solusi kehidupan mereka. Akan tetapi engkau hanya memberikan satu solusi, yaitu istighfar. Apa betul itu, wahai Imam? Wahai guru?" Kata Imam Hasan Al-Basri, di dalam Al-Quran, surah Nuh ayat 11-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran." Beristighfarlah, mohon ampunlah kepadaku, kata Allah, sesungguhnya aku maha mengampuni segala dosa. Dan menurut para mufassir, ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku ayat selanjutnya. Yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Maka ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit yang berkah, memberikan kita keturunan dan memperbanyak harta. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini kita amalkan ini. Mari kita istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan itu adalah terhapusnya dosa-dosa kita.
Kalau dengan Ramadan ini dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh berapa Ramadan lagi? Butuh berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, marilah jangan tunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.